kayak digebuk sama polisi atau dipukul gitu sama oknum, biasanya kita langsung mundur gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di podcast Fakultas Dakwah bersama saya Genta Gustian Azhar Dan saya Isnaini Anis Lutfianti di segmen Rumi, ruang untuk mencari inspirasi. kali ini kita nggak sendirian, kali ini kita kedatangan dari teman-teman komunitas LPM Saka. Mungkin langsung aja kita kenalan sama teman-teman dari LPM Saka, mulai dari mbaknya, coba silakan. Halo, nama aku Salsa sebagai pimpinan umum LPM Saka periode 2025-2026. Oke, aku Iza, wakil pimpinan umum LPM Saka tahun 2025-2026. Oke, Mbak Salsa dan Mbak Iza. Oke, kita bakal ngulik-ngulik cerita unik, cerita seru yang ada di komunitas LPM Saka, oke? Oke, aku punya pertanyaan nih Mbak. Kalian sebelum masuk ke LPM Saka, pastinya kalian tahu info-info tentang LPM Saka itu dari mana nih? Kalau aku pribadi ya, tahu dari pas itu kan PBAK kita kayak gelar apa sih namanya? Stand. Stand komunitas. Nah, itu tertarik sama LPM Saka karena bagus nih buat ngembangin di bidang jurnalistik. Oh, Kebetulan kan aku oke. dari jurusan KPI, jadi kayak masuk LPM Saka boleh juga nih mengembangkan minat aku di bidang jurnalistik gitu sih. Oke. Kalau Mbaknya? Kalau aku sama dari stand terus karena Salsa ngajakin buat masuk, jadi kayak ya udah satu jurusan juga kan. Oh, masuknya di tahun berapa? Maba sih. Oh, maba. Iya. Oh, Berarti dari awal langsung masuk ya? Iya, dari semester 1. Tadi kan tahu dari LPM Sakanya, sekarang kesannya gimana sih? Kesan awal LPM Saka tuh gimana sih menurut kalian? Iza. Kalau kata aku mah, waktu pengenalan tuh kan kayak ada pengenalan komunitas-komunitas gitu ya. Kayak kesannya sih pertama kayak keren banget sih gitu. itu yang membuat Mbak tertarik. Iya, Iya. beda dari yang lain gitu. Kalau aku sendiri tuh kesan pertama dari LPM Saka tuh justru dari warna PDH ya. Jadi aku suka warna PDH itu sih. Jadi kayak wah, bagus nih. Masuklah gitu. Lain. Jadi kayak gitu dari PDH. Oh, Ya bagus. berarti dari 2022 Ya. kalian masuk barengan ketika maba itu ya? Iya, betul. Oh, oke. Nah, sejauh apa kalian mengenal LPM Saka dari awal masuk sampai sekarang sudah jadi pengurus? Kalau aku sendiri tuh kan dulu LPM Saka tuh kayaknya masih banyak yang belum tahu LPM Saka tuh apa sih gitu, komunitas apa. Sampai sekarang tuh udah mulai banyak yang tahu, banyak yang cari tahu, dosen-dosen juga udah kayak oh, LPM Saka nih yang suka bikin berita-berita ya gitu. Jadi kayak dari awal banget LPM Saka mungkin belum banyak yang tahu, apalagi di Purwokerto gitu. Sekarang udah banyak yang tahu, jadi baguslah kesannya LPM Saka udah mulai dikenal. Oh, berarti banyak kemajuan perkembangan ya Iya. LPM Saka dari tahun ke tahun berikutnya. Sejauh ini kegiatan apa yang paling seru dan mungkin paling sukses yang pernah kalian adain di komunitas LPM Saka ini selama ini? Kalau sukses itu kan relatif ya. Mm-mm. Kalau menurut aku paling seru tuh waktu siapa namanya? Seminarnya Pak Erianto. Karena itu kan pertama kali aku jadi panitia juga kan. Jadi lebih banyak belajar di situ gitu. Itu kapan acara dengan Pak Herianto itu? Erianto Erianto. Ya. Oke. tahun 2000 berapa ya? 2023. Iya. Udah 2 tahun. Itu tentang jurnalistik mengenai seminar atau beda? Kita bahas soal semiotik waktu itu. Oh, Iya. oke. Itu acara itu ada ini ya nggak sih? Ada maksud tersendiri nggak sih? Kayak ulang tahun Saka kah atau apa gitu? Anniversary apa gitu? Kalau seminar itu biasanya proker besar sih, proker penutup periode tahun itu sama proker terbesar di Saka, biasanya seminar atau talk show gitu. Berarti setahun sekali ya? Iya, Oh, pasti ada acara itu. Cuma beda antara talk show atau seminar gitu-gitu ya. Oke. Kalau ngomongin soal anggota nih, biasanya kalian nyari calon anggota yang speknya bagaimana? Apakah ada spek khusus atau bisa dimulai dari nol? Kalau setiap kita open recruitment itu kita selalu taruh di pamflet
kita nyari anggota tuh yang tahan banting. Oh. Karena kan Ini tahan banting gimana nih? Tahan dibanting loh. kayak kan kita kan di pers gitu kan, kita biasa liputan aksi gitu. Kalau ada aksi di Banyumas kita selalu ikut liputan. Nah itu tahan bantingnya di situ, kita bisa nggak menghadapi misalnya masa-masa aksi gitu kan, biasanya chaos atau gimana gitu. Nah kita cari yang tahan banting kayak gitu. Berarti dari segi waktu, dari segi mental semuanya juga dicoba di situ ya. Betul. Paling penting sih yang berminat di dunia jurnalistik dan kepenulisan gitu. Terus ada lagi komitmen ya. Karena sekarang kan agak susah ya, nyari anak-anak yang komitmen gitu. Karena banyak yang mungkin pengen gabung komunitas atau UKM itu hanya sekedar ingin punya nama keanggotaan seperti itu ya. Gimana cara kalian tuh bedain ya sih? Yang bener-bener pengen sama yang bener-bener pengen sama yang ikut-ikut. Biasanya seleksi alam ya saya. Iya, seleksi alam sih benar. Kayak biasanya kalau orang yang udah komitmen dari awal tuh pasti ngikutin terus loh, kayak ada Saka ada ini ayo ikut, Saka ada liputan ini ayo ikut, dia ikut gitu. Kalau misalnya dia cuman ikut-ikutan, biasanya dari awal tuh dia udah kayak nggak mau ternyata Saka cuma gini doang gitu. Kalau misal kita nih nggak tahu apa-apa tentang jurnalistik atau apapun itu, terus kita pengen join ke Saka, itu bisa nggak sih atau boleh nggak sih? Boleh, yang penting kan mau belajar. Jadi kita belajar bareng-bareng ya. Terus kalau misalnya nih, berarti itu tuh nggak diwajibkan untuk semua anggota misalnya ke tempat meluncur, ke tempat ada apa, misalnya demo atau apa kayak gitu ya. Berarti kayak diumumin di grup siapa yang bisa hadir atau siapa yang mungkin sangat pengen mengembangkan bakat gitu-gitu. Oh, Fleksibel sih. fleksibel Soalnya kan ya. kita nggak tahu jadwal kuliah Mm-mm. anak-anak gimana, jadi kayak yaudah yang bisa dan yang mau deh. Kan ini kesempatan bagus banget kan, Iya. kita bisa terjun langsung ke lapangan. Siapa yang mau ngambil kesempatan aja. Oh, oke. Ya, selanjutnya nih, pernah nggak sih kalian ngalamin momen yang nggak pernah dilupakan nih selama di Saka? Kan kalian Saka udah berapa tahun nih? 3 tahun. 3 tahun kayak. Simpen Ada nggak sih gitu momen-momen kan, yang gitu. nggak bisa dilupakan gitu? Salah dulu Aku dulu. Kalau dari aku sih setiap tahunnya tuh kita kan ngadain yang namanya MAPTA ya, masa pengenalan anggota baru, dan itu menurut aku kayak setiap tahun tuh selalu beda, dan kita ketemu sama anggota baru kan, kita kenalan sama orang baru yang dimana kita bisa kenal nih orang ini, oh dia minatnya ternyata di sini ya, oh dia ternyata serius ya di Saka. Jadi MAPTA yang bikin kayak kita ngebangun bonding sama anggota baru, dan itu yang benar-benar setiap tahun tuh aku selalu suka sih. Ada hal baru. Iya, ada hal baru. Kalau menurut Mbak Iza gimana? Kalau aku waktu liputan aksi sih, karena di situ kan benar-benar prakteknya kan, terus ketemu banyak orang, di situ kita wawancara, terus juga live report juga, habis itu nulis juga kan, terus ketemu sama teman-teman dari LPM lain dan kerja sama bareng gitu, dan itu asik banget. Liputan aksi apa deh yang ini yang paling wah banget gitu deh? Apa ya? Kalau aku sih pas itu yang kapan ya? Oh iya, yang tahun lalu pas banget sebelum PBAK Fakda itu ada aksi Adili Jokowi. Nah itu benar-benar buat pertama kali aku ikut aksi yang dimana itu chaos sih, sampai disiramin air pakai mobil pemadam gitu. Kena nggak? Untuk menyelamatkan diri. Tapi habis itu trauma, langsung pulang aja ya udah. Itu liputannya berapa orang gitu? Banyak. Kalau dari Saka cuma 3 pas itu. Oh, cuma 3. Iya, cuma 3 karena apa ya, pas itu banyak yang lagi pulang kan, itu lagi liburan kan. Ya jadi yang ada di PWT aja deh, ayo gitu. Kira bertiga dong. Sempat kena kekerasan nggak sih selama liputan itu atau Kalau setiap udah ada tanda-tanda orang yang kayak digebuk sama polisi atau dipukul gitu sama oknum, biasanya kita langsung mundur gitu. Walaupun belum dapat beritanya atau liputannya gitu. Iya, lebih baik mundur sih daripada kayak gitu. Paling kita bikin press release aja, bukan Kalau berita. enggak, kan biasanya berita bisa dicari juga lewat internet, tapi Iya. nggak harus ini. Langsung ya. Menurut kalian apa sih manfaat gabung di komunitas LPM Saka, dan udah ada pengalaman apa yang berharga yang mungkin bisa kalian kembangkan lagi ke depannya setelah sudah tidak menjadi anggota atau kepengurusan di LPM Saka? Bisa dulu. Apa deh?
Kalau aku banyak banget belajar di LPM Saka ya, dari kita nulis berita, terus juga apalagi ya, ngedit video dan lain-lain, terus dari segi wawancara kayak gitu-gitulah. Nah, itu aku ngerasa kalau di LPM Saka tuh bisa ngembangin diri aku. Terus itu juga bermanfaat buat aku waktu kemarin PPL. Jadi kita udah punya basic-basicnya nih kalau menjadi jurnalis tuh gimana sih. Kalau Mbak Salsa sendiri? Kalau dari aku masuk LPM Saka tuh jujur nemuin passion aku yang nggak pernah aku temuin di diri aku gitu. Kayak aku belajar desain grafis tuh di Saka, jadi dibantuin sama kating-kating di LPM Saka tuh kayak gini loh bikin desain grafis buat infografis jurnalistik gitu. Jadi bagus banget buat ternyata aku tuh bisa loh desain grafis gitu di Saka, temunya di Saka. Oke, kalau disuruh nyebutin nih satu kata buat LPM Saka apa sih? Kalau dari aku LPM Saka itu independen ya Independen. Ini keren. gitu, kita nggak diintervensi oleh pihak-pihak manapun. Keren, keren, keren. Kalau Mbak Iza gimana? Progresif. Progres. Iya. Wow. Kayak iya ya, terkesan independen, terkesan punya progres, selalu punya progres. Tapi kalau boleh tahu, keanggotaan di LPM Saka berarti terbagi nggak? Atau ke diri sendiri? Misalnya kayak desain grafis, siapa yang bisa, atau itu udah terbentuk ada anggota Kayak divisi-divisinya deh, gitu ya. Iya ya, seperti itu. Kalau di Saka itu tahun ini dibagi dari 3 departemen, redaksi, PSDM, sama media kreatif. Redaksi itu yang di bidang kepenulisan, terus nyari-nyari isu atau nyari-nyari berita. Kalau PSDM itu lebih ke internal, membangun hubungan internal sama eksternal. Kalau media kreatif ya itu kayak desain grafis, konten kreatif gitu aja. Oh, kalau misalnya kalian buat berita itu, kalian bakal ngajuin untuk direvisi atau seperti itu ada ke dosen atau bagaimana? Enggak, kalau kita lebih ke redaksi, ada ininya sendiri ya. Ada departemen redaksi, nanti dari departemen redaksi ke pimpinan redaksi, lalu ke pimpinan umum. Kalau misal ada nih orang luar yang pengen bikin berita atau bikin opini nih, pengen di-up ke Saka bisa nggak sih? Bisa banget ya, Bisa Sa. banget. Oh, bisa. Ya, nanti kita apa namanya? Editing lagi, Iya, lihat edit dulu. diedit gitu kayak LPM Saka kayak berhak buat mengedit apa yang tulisan kalian, karya kalian yang kirim ke Saka, nanti di-up di website Saka sama media sosial. Itu kalau pengen kayak gitu kirimnya kemana nih? Misalnya aku bikin opini nih, aku pengen up ke Saka gitu. Boleh langsung ke IG Saka aja sih. Oh, Kan langsung ke itu IG. ada kontak personnya, nanti bisa dihubung. Oh, oke. Terakhir, apa harapan kalian buat komunitas LPM Saka ini ke depannya, dan gimana cara orang lain bisa gabung dan dukung komunitas LPM Saka? Kalau dari aku harapannya ya semoga LPM Saka bisa lebih besar lagi, bisa banyak orang yang kenal lagi, karena LPM Saka tuh kan tempat buat mengembangkan nggak cuma di bidang jurnalistik sih sebenarnya, kita bisa bekerja sama dalam tim, berpikir kritis, mengembangkan pemikiran kritis juga. Jadi harapanku semoga LPM Saka bisa lebih dikenal dan bisa lebih baik sih. Dan kalau untuk gabung, biasanya kita setiap tahun itu open recruitment buat mahasiswa baru atau mahasiswa semester 3, semester 5 bisa. Semua fakultas di UIN Saizu bisa gabung ke kita. Oh, bukan hanya fakultas dakwah bukan ya? hanya- Ada persyaratan-persyaratan terkhusus nggak sih buat gabung LPM Saka? Enggak. Kayak misal IPK 3.0 gitu. Baik ya? Nggak ada syarat khusus, yang penting komitmen aja sih. Oke. Buat tahu info pendaftaran buat mungkin nanti calon maba, adik-adik yang belum gabung, gimana itu? Biasanya Kita harus stay tune di mana? ya, di IG, kalau enggak kita share lewat WA ya, Sa. Iya, share. Oh, Buka stand gitu. Bukan stand. sering buka stand di depan fakultas berarti atau di mana? Bikin ya di depan fakultas atau enggak di kampus 2. Oh, Pernah juga. Udah beberapa kali. Oke, kalau harapan dari Mbak Iza bagaimana? Oke. Harapannya buat Saka ke depannya semoga terus berkembang dan menjadi wadah yang lebih besar lagi buat mahasiswa untuk berkreasi dan menyuarakan aspirasi.
Amin. Semoga semua itu nanti bisa terkabulkan, makin berkembang ke depannya untuk LPM Saka. Oke? Oke, udah nggak sadar ya di penghujung pembicaraan. Terima kasih kepada teman-teman dari LPM Saka dan teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Saya Genta Gustian Azhar dan teman saya Isnaini Anis Lutfianti, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.